informasi yang berbeda dan yang sama di dalam Al-Quran dan Alkitab. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu termasuk bagian yang harus kita imani. Injil itu adalah kitab yang harus kita imani. Maka kita berkata di dalam salah satu kemudian keyakinan kita beriman pada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Betul begitu? Yang sebelumnya apa? Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, gitu ya. Nah, maka Injil itu aslinya adalah benar dari Allah. Cuman Allah katakan mereka yuharrifun, mereka inhiraf, mereka menyimpangkan makna-makna itu. Ada yang dikatakan yubaddil, mereka mengganti ayat-ayatnya dengan tangan-tangan mereka. Atau liyastaru bihi tsamanan qalilan, menjual ayatnya dengan harga yang rendah. Berarti itu dulunya benar, tapi kemudian diganti-ganti. Maka ada nggak kesamaan-kesamaan di dalam Alkitab? Banyak banget yang sama. Maka ketika saya ngomong dengan orang-orang Kristen, coba lihat, kamu menceritakan Isa, kita juga menceritakan Isa. Kamu nyeritain Maryam, kami juga nyeritain Maryam. Bahkan cerita di kami agak sedikit lebih lengkap daripada cerita kalian, kan gitu kan ya. Nah, maka semua kitab ini dari Allah. Hanya saja karena pada saat itu mukjizatnya bukan di dalam kitab mereka, jadi ketika ditulis ganti, tulis ganti. Contoh, cokot bahasa Sunda itu artinya apa? Nyokot artinya ngambil. Nyokot bahasa Jawa artinya apa? Gigit. Ayo. Jadi ini gigit atau ambil? Gimana kalau tiba-tiba ada satu tulisan, satu lembar halaman ditulis dicokot. Itu orang Sunda, orang Jawa bacanya beda. Maka untuk tahu artinya nyokot itu ngambil atau nyokot itu gigit, kita harus tahu yang nulis orang Sunda atau orang Jawa. Paham sampai di sini Ibu sekalian? Itu baru Sunda dan Jawa. Gimana kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Lebih liar lagi. Paham ya? Nah, contoh itu yang terjadi di dalam Al-Quran. Itu yang terjadi di dalam Alkitab Injil. Contoh, Lord had said. Lord had said. Lord artinya apa? Lord bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuan. Yang mana ini, Tuhan atau Tuan? Sedangkan bahasa aslinya mereka nggak tahu. Masalahnya adalah Alkitab atau Injil yang paling tua ditemukan itu bahasanya bahasa Yunani. Karena pengikut Yesus itu kebanyakan orang Yunani. Tapi mereka tahu bahasa Yesus bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Bingung nggak antum? Contoh, bahasa Ibrani itu sama kayak bahasa Arab. Contoh, Rabbi atau Robbi. Bahasa Arab Robbi artinya Allah, Tuhan. Robbi artinya Allah, Robbi artinya Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Rabbi artinya guru. Bisa juga di dalam bahasa Arab, Robbi ada Murabbi, artinya juga guru. Ayo loh. Pusing kan? Maka harus tahu sebenarnya ini bahasa apa aslinya. Masalahnya nggak ada yang tahu mereka tuh bahasa apa. Bahasa Ibrani yang sekarang nih, sekali lagi ya, bahasa Ibrani yang sekarang itu baru ada kamusnya setelah mereka belajar bahasa Arab. Paham sampai di sini? Bahasa mereka hilang. Mereka nggak tahu bahasa aslinya apa. Maka wajar terjadi banyak penyimpangan di dalam kitab mereka. Paham sampai di sini Ibu sekalian? Jadi ada nggak yang berbeda? Ada banyak contoh yang berbeda. Yang berbeda adalah ketika selain daripada permasalahan-permasalahan akidah, permasalahan-permasalahan fikih itu berbeda. Cara mereka menjelaskan tentang Yesus itu juga berbeda. Cara mereka menjelaskan bahwasanya setelah Yesus ada nabi lagi yang lain itu juga berbeda. Di dalam Idul Kurban misalnya, bagi mereka yang disembelih adalah Ishak, bagi kita yang disembelih adalah Ismail. Itu adalah bedanya lagi, banyak yang beda tapi lebih banyak yang sama. Contoh misalnya
Tahu permandian? Orang-orang sebelum masuk agama Katolik harus dimandikan. Permandian baptis. Di dalam Islam ada nggak baptis? Kurang lebih ada, kurang lebih. Apa? Bukan. Mandi. Mandi besar itu bisa disamakan dengan baptis sebenarnya. Jadi sama kan, intinya kan sebelum ibadah harus suci, benar nggak? Nah jadi kalau zaman dulu mereka mau masuk agama Nasrani, mereka harus dimandikan. Dimandikannya di mana? Di dalam Alkitab ditulisnya dimandikan di Sungai Yordan. Yesus sendiri mandi di Sungai Yordan. Dimandikan sama siapa? Yohanes. Dalam kitab kita namanya Yahya. Tahu kan ya? Maryam itu ibunya Isa. Maryam itu ponakannya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Berarti Yahya siapa? Omnya. Nah, omnya Isa. Nah berarti omnya ini yang memandikan dia. Baptis bahasanya mereka. Padahal memandikan di Sungai Yordan. Nah itu kayak mandi wajib. Makanya Rasulullah ketika ditanya bagaimana mengislamkan seseorang, mandi dulu, mandi wajib, badannya hilang hadas besar, hadas kecilnya hilang semua, maka setelah mandi baru ucapkan 2 kalimat syahadat, baru sholat 2 rakaat. Itu sunnahnya. Walaupun kalau misalnya gimana nih Ustaz, saya nggak bawa anduk, tapi saya mau masuk Islam sekarang Ustaz, ya udah nggak usah mandi, langsung syahadat aja, gitu kan ya. Paham sampai di sini? Maka kalau ada mualaf biasanya yang perempuan, saya bilang bawa anduk ya, dan bawa kerudung, bawa baju ganti. Nanti di masjid mandi dulu, lalu setelah mandi syahadat baru sholat 2 rakaat. Itu sunnahnya. Nah itu kan sama kan? Sama. Gitu kan ya, sama-sama harus suci sebelum beribadah dan seterusnya. Itu adalah kesamaan dan ada kekurangan. Bagaimana pandangan mereka tentang pluralisme? Katolik juga menolak pluralisme. Mereka nggak meyakini. Yang bikin pluralisme siapa? Orang liberal. Orang Katolik juga nggak mau agamanya disama-samain. Mereka juga bilang agama kami beda. Karena ibu saya pernah bilang, Lik, ngapain kamu di dalam agama Islam? Udah, yang penting kan Tuhan kita tuh sama. Yang penting kan agama sama-sama ngajarin baik. Ngapain kamu Islam? Saya bilang, sepakat semua agama sama. Kalau gitu mami masuk Islam aja. Paham nggak maksudnya? Kalau semua agama sama, mami nggak keberatan dong masuk Islam. Ternyata mami saya keberatan. Berarti nggak sama. Paham ya? Nah berarti agama nggak sama. Mereka juga nggak ngakui semua agama sama. Yang bikin begitu bukan orang beragama, ya, tapi orang yang nggak beragama. Nggak beragama tapi ngatur-ngatur orang beragama. Bagus ya. Oke. Apakah Kristen sendiri dinamakan Nasrani? Jadi gini ceritanya. Sejarahnya Yesus itu lahir di kota Nazaret. Namanya kota apa? Nazaret. Maka zaman dulu orang-orang itu dinamakan berdasarkan tempat lahirnya atau asal kotanya. Contoh, Imam Bukhari. Berarti asalnya dari mana? Bukhara. Jelas sampai di sini? Semua imam-imam itu banyak kan dari namanya. Apalagi misalnya Asingkiti, itu dari Mauritania. Gitu kan ya. Misalnya ada Al-Falimbani, Palembang. Al-Fadani, Padang. Gitu kan ya, dan seterusnya. Itu Asyirbuni, Cirebon. Jelas ya? Itu dinamakan dari asal tempatnya supaya mudah. Felix mana? Oh kalau Felix enggak, Felix kan dikit orang namanya ya. Agus mana? Itu Agus Cilebut. Nah misalnya kayak gitu. Agus mana? Itu Agus Darmaga, gitu kan ya. Nama misalnya Anissa, banyak kan nama Anissa. Anissa mana? Itu Anissa mana lagi? Luwiliang, misalnya kayak gitulah kira-kira. Maka itu penyebutan Yesus orang Nazaret. Berarti disebut pengikut Yesus dinamakan pengikut orang Nazaret. Namanya Nasrani. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, Nasrani dikatakan dari bahasa Arab Ansor, yaitu adalah penolong. Maka di dalam surat As-Saff juga disampaikan
Siapa yang menolong agama Allah? Man ansori ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata orang-orang Hawariyun, kami penolong-penolong Allah. Maka mereka disebutkan Nasrani. Itu pendapat yang kedua. Manapun pendapatnya sama. Pertanyaannya, pengikut-pengikut Yesus pada zaman dulu menamakan dirinya apa? Apakah mereka menamakan dirinya Kristus? Kristiani? Jelas tidak. Kenapa jelas tidak? Karena Kristen atau Kristiani asal bahasanya dari bahasa Yunani, Kristos, artinya adalah orang yang diurapi. Terlalu cepat ya ngomongnya. Oke, saya perlambat sebentar. Sekaligus saya tunjukin satu gambar sebentar ya. Ini gambar bagus, kalau nggak kelihatan nasib ya. Oke, lihat nih gambarnya nih. Apa bacanya ini? PX. Enggak, ini bukan gambar PX, ini gambar XP. XP bukan PX. Pernah lihat logo ini? Belum pernah lihat. Bagus, berarti Anda belum pernah ke gereja. Ya. Karena kalau Anda pernah ke gereja, pastor-pastor akan pakai logo ini. XP. Siapa yang bisa bahasa Yunani? Siapa yang bisa bahasa Yunani? Oke. A, B, C, D. Itu alfabet. Alfabet diambil dari Yunani. Artinya alfa, beta. Kalau orang muslim bukan alfabet, tapi alif, bata. Kenapa namanya huruf-hurufnya alif, bata? Karena ada alif, ada ba, ada ta, ada sa, dan seterusnya. Alfabet itu karena A dibaca alfa, B dibaca beta. Paham sampai di sini? Oke. Kalau X dalam bahasa Yunani dibaca apa? Dibacanya chi. Bacanya apa? Chi. Bacanya chi. Kalau P di dalam bahasa Yunani bacanya ro. Bacanya apa? Ro. Berarti kalau XP bacanya Hero atau Christ. Christ artinya Kristus. Kristus berasal dari bahasa apa? Yunani. Berarti orang-orang pengikut Yesus zaman dulu nggak menamakan dirinya Kristiani, karena itu bahasa apa? Bahasa Yunani. Paham sampai di sini? Berarti mereka menamakan dirinya apa? Nasrani atau Masihi. Kami pengikut Al-Masih. Al-Masih dalam bahasa Yunani Kristos. Berarti dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Dalam bahasa Yunani Yesus, Jesus, Kristos. Sama. Dalam bahasa Ibrani Mesias. Al-Masih itu Mesias sama dengan Kristos. Berarti kalau mereka zaman dulu disebut dengan pengikut Masih. Masihiyah, agama Al-Masih. Paham sampai di sini? Ini tahun berapa? 2023 Masehi. Kenapa namanya Masehi? Ayo lo. Sudah hidup Anda 40 tahun. Setiap tahun nyebut nama Masehi, Anda belum tahu dari mana? Dari nama Yesus itu. Maka hari ini tahun 2023 Masihi artinya sudah berlalu 2023 tahun semenjak lahir Yesus Al-Masih atau Isa Al-Masih. Paham sampai di sini? Boleh nggak Ustadz kalau gitu kita sebut 2023 Masihi? Boleh. Yang nggak boleh Anda nulis 2023 AD, itu nggak boleh. Pernah lihat orang Inggris 2023 AD? Pernah lihat ya? Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau AD itu singkatan dari Anno Domini. Dalam bahasa Latin Anno Domini, dalam bahasa Indonesia tahun Tuhan kita. Emang kita Tuhannya Yesus? Bukan. Masihi boleh. Ini tahun berapa? 2023 Masehi boleh.
Penanggalan Masehi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau pakai AD nggak boleh. Ingetin tuh anak-anak, kadang-kadang anak-anak kan sok Inggris, pakainya 2023 AD, nggak boleh. Karena AD artinya Anno Domini, tahun Tuhan kita lahir. Kita nggak ngakuin Tuhan itu Yesus. Domini artinya Tuhan kita, Anno artinya Tuhan. Jelas sampai di sini? Berarti mereka menyebutnya apa? Mereka menyebutnya Nasrani atau Al-Masihi. Tapi apakah orang-orang Kristen sekarang ngaku itu? Tidak. Mereka bilang Nasrani itu sekte sesat. Lalu kalau gitu Anda namain diri Anda apa? Gak tahu. Nah, jadi kira-kira gitu. Karena mereka gak mau repot-repot bicara sejarah. Itu masalahnya mereka. Kalau kita bicara sejarah. Yang satu lagi, menarik, saya pernah baca dari channel history, channel sejarah, ada satu cendekiawan Katolik, mereka mengatakan bahwa zaman dulu pengikut-pengikut Yesus dikatakan mengikuti satu ajaran namanya The Way. The Way, dalam bahasa Inggris The Way artinya jalan, di dalam bahasa Indonesia. Kepikiran apa jalan? Kepikiran apa kalau ada jalan? Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan benar di dalam Al-Quran, baca surat Maryam, Yesus pernah bilang, hadza siratum mustaqim. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Maka pengikut-pengikut zaman dulu dikatakan, kami mengikuti ajaran Yesus. Apa jalannya? Jalan yang lurus. Masya Allah. Sama atau enggak di dalam Al-Quran? Sama. Asik ya. Nah itu kalau orang belajar sejarah. Jadi wallahualam bishawab, itu yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran sejarah, bahasa dan seterusnya, bahwasanya agama Nasrani itu tidak mungkin disebut dengan Kristiani karena itu bahasa Yunani.